Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pembelajaran geografi atau mapel geografi bersama Pak Septian. Oke, sebelum itu let us pray together, pray start. Pray finish. Baik, hari ini di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang prinsip dan keterampilan dalam geografi. Jadi di geografi ini juga akan membahas tentang prinsip dan keterampilan. Tidak hanya handal dalam teori, namun kita juga terampil. Seperti apa? Nanti kita lihat ya. Oke, dimanapun engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan. Ya, almarhum Profesor B.J. Habibie. Oke, check this out. Oke, prinsip geografi. Prinsip geografi ini dibagi menjadi 4 ya, nak. Oke, prinsip yang pertama itu prinsip persebaran. Pak, prinsip persebaran ini yang seperti apa ya? Misalnya kalau kita lihat gejala fenomena tsunami terjadi di mana? Di Selat Sunda. Nah, lokasi itu yang menjadi salah satu titik prinsip persebaran. Terus di mana lagi? Misalnya ini terjadi gempa ya, gempa di Palu. Kemudian kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Banyuasin. Dia lebih ke arah persebaran gejala-gejala fenomena geosfer ya. Oke, kemudian tsunami, salah satunya contoh Aceh yang pernah terjadi tsunami pada tahun 2005 ya. Kemudian setelah prinsip persebaran gejala-gejala tadi yang berbeda-beda, yang tidak merata. Kemudian ada prinsip interaksi. Prinsip interaksi ini lebih ke arah kalau kita bicara tentang konteks interaksi ya, nak. Kita akan bicara tentang dua unsur ya, ataupun dua insan. Waduh, dua insan. Oke, dua interaksi yang saling berinteraksi. Contohnya manusia satu dengan manusia lain, ataupun manusia dengan lingkungannya. Oke, kalau misalnya contoh, nah ini manusia sedang berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, manusia sedang melakukan penanaman pohon ya di sekitar area. Nah, dengan adanya interaksi antara manusia dengan lingkungan ini, manusia akan memperoleh manfaat yang sangat baik. Contohnya mendapatkan oksigen yang dihasilkan oleh pohon, dan pohon juga mendapatkan kehidupannya di permukaan bumi seperti itu. Jadi sama-sama menguntungkan. Ketiga itu prinsip deskripsi. Nah, setelah kita menelaah prinsip persebaran, oh tsunami terjadi di Aceh, kemudian gempa itu terjadi di Gorontalo, kemudian longsor terjadi di salah satu kota di Yogyakarta. Nah, kita harus mendeskripsikannya. Misalnya kebakaran hutan yang melanda Kota Palembang ataupun Sumatera Selatan pada beberapa tahun yang lalu ya. Kita lihat di situ kita bisa mendeskripsikannya. Kota Palembang akibat dari adanya pembakaran hutan secara liar menyebabkan asap itu bertebaran di seluruh penjuru Pulau Sumatera, Kalimantan dan sekitarnya. Walau di Pulau Sumatera asap tersebut dibawa oleh angin hingga ke negara tetangga. Nah, seperti itu ya kalau kita mendeskripsikannya. Seperti contoh lagi meja ini kakinya 4, kemudian ada
pasangannya, yaitu kursi kakinya 4 juga, kalau 3 itu namanya beca ya. Oke, lanjut. Kemudian ada prinsip yang selanjutnya, itu prinsip kronologi atau korologi ya. Kronologi, maaf. Nah, kronologi ini lebih ke arah bagaimana terjadinya hal tersebut. Kemudian dia menggali tentang fakta maupun permasalahan yang ada di suatu tempat, ditinjau dari persebaran, interrelasi, interaksinya, dan integrasi dalam ruang tertentu. Oke, jadi lebih ke arah keterkaitan beberapa komponen-komponen ya di sini. Dia lebih ke arah bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Oke, ya paham ya. Lanjut ke slide selanjutnya, maksud saya. Keterampilan geografi ini ada 5 ya, Nak ya. Pertama itu kemampuan observasi lapangan. Nah, kemampuan observasi di sini dia mengamati gejala fisik dan non fisik geografi. Oh, fisiknya misalnya kita lihat nih, oh cuaca hari ini sangat mendung. Oh cuaca hari ini sangat tidak baik karena ada angin topan, angin puting beliung yang ada di Jakabaring Palembang ya, berentung kemarin ya. Nah seperti itu gejala fisik. Kemudian gejala non fisik seperti manusia yang terkena ataupun terpapar COVID-19 ini. Lanjut ya. Kemudian kemampuan deskriptif, maksudnya seperti yang tadi ya, prinsip deskriptif ataupun sama dengan halnya dengan deskriptif. Kita menjelaskan fenomena tersebut ya, baik itu dalam buku seperti ini ya, learning to think spatial, berpikir spasial, ataupun bisa dalam bentuk jurnal penelitian kita. Kemudian kita harus melanjutkan ke arah klasifikasi atau pengelompokan. Oh ini kejadian ini kelompoknya apa nih, kelasnya apa. Oh kejadian ini kelompoknya apa, kelasnya apa. Contohnya seperti ini ya. Aspek geografi itu ada 2 ya, sudah pertemuan kemarin sudah kita pelajari. Ada aspek fisik dan aspek sosial. Sosial ini seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Dia lebih ke arah cenderung perilaku manusianya ya. Kemudian kalau litosfer itu aspek fisik. Di antaranya ada litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Dia lebih ke arah kenampakan fisik dari bumi, seperti litosfer pegunungan, dataran, hidrosfer seperti lautan, kemudian sungai dan lain-lain sebagainya. Atmosfer seperti awan, kemudian udara dan lain-lain sebagainya. Kemudian keterampilan pemetaan. Nah, setelah kita melakukan kajian tersebut, di mana kita melakukan penelitian tersebut? Nah, ini salah satu contoh persebaran, nanti di slide selanjutnya Bapak jelaskan ya. Keterampilan pemetaan, kita harus memetakan apa yang terjadi pada hal yang kita teliti ya. Kita lakukan observasi itu apa yang di mana lokasinya tersebut ya. Oke, lanjut di akhir kita harus melakukan analisis ya. Analisis, misalnya analisis ini hubungan interaksi dan interrelasi fenomena satu dengan yang lainnya. Misal nih, kalau kita melakukan suatu fenomena sosial, membuang sampah sembarangan yang tidak baik ke sungai ya, akibatnya kita akan banjir. Karena volume sungai itu dikurangi oleh volume sampah-sampah yang menumpuk di dalam sungai tersebut. Yang biasanya itu bisa menampung banyak air, ketika sampah menumpuk di situ bisa menampung setengahnya saja. Akibatnya air meluap dan masuk ke rumah warga. Seperti itu. Ngerti ya? Oke. Contohnya ini ya, kalau contoh selanjutnya kita melakukan penembangan liar, kemudian akibatnya akan terjadi kabut asap. Ya. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ini salah satu contoh dari peta yang sudah pernah saya buat ataupun Pak Septian buat ya. Ini contoh persebaran stasiun gempa yang ada di Indo Australia.
Tentunya ada beberapa tersebar di Pulau Jawa, kemudian di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Bali, hingga Nusa Tenggara ya di sini. Ini merupakan salah satu penelitian yang dilakukan oleh orang ataupun observasi demi mendapatkan suatu tujuan ataupun penelitian yang baik untuk dimanfaatkan ataupun sebagai landasan pembelajaran bagi orang lain. Baik, paham ya? Oke, alhamdulillah. Doa penutup majelis. Oke, Bapak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.